5 fakta Kesultanan Samudra Pasai, gerbang Islam maritim di Nusantara, telusur jejak peradaban luhur bersama Umbi Haur. Inilah kerajaan Islam tertua kelima di Nusantara, Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai bangkit di ufuk utara Sumatera sebagai mercusuar awal peradaban Islam maritim. Batu nisan tua, hikayat klasik, dan jejak pelancong dunia menegaskan bahwa entitas ini bukan mitos, melainkan sejarah yang hidup. Bukan sekadar nama dalam hikayat. Ia muncul dari wilayah yang disebut Beuringin, bertemu semut raksasa yang disebut Samudra, dan seekor anjing bernama Pasai. Jejaknya direkam dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan ingatan masyarakat setempat. Sumber lisan menyebut bahwa setelah mengalami mimpi bertemu Nabi Muhammad, Merah Silu memeluk Islam lalu naik takhta sebagai Sultan Malik Al-Salih. Tradisi rakyat mempercayai peristiwa ini terjadi sekitar pertengahan abad ke-13 Masehi. Bentuk kekuasaan Samudra Pasai terhubung erat dengan kerajaan Prelak yang lebih tua. Beberapa peneliti lokal meyakini Pasai merupakan penerus atau transformasi Prelak, karena kesinambungan geografis dan politik terlihat jelas sepanjang garis pantai. Nama Samudra diyakini dari pengalaman Merah Silu menjumpai semut besar. Sedangkan Pasai berasal dari anjing kesayangan yang ia beri nama si Pasai. Narasi ini terus diwariskan lewat tutur lisan lintas generasi hingga abad ke-21. Hubungan diplomatik dengan Majapahit terbangun melalui jalur niaga dan penguatan kekuasaan. Dalam kisah lisan maupun catatan Tiongkok, disebutkan bahwa Pasai dan Malaka menjadi simpul penting perdagangan antara dunia Islam, India, dan Nusantara. Catatan dari pengelana seperti Ibn Battuta dan Odorich pada abad ke-14 menunjukkan bahwa Samudra Pasai menjadi titik temu berbagai bangsa. Utusan dari dinasti Yuan datang pada tahun 1288, memperkuat legitimasi global kerajaan. Islamisasi dan ciri khas. Merah Silu menjelma menjadi Sultan Malik Al-Salih setelah mengalami mimpi bertemu Nabi Muhammad. Hikayat Raja-Raja Pasai mencatat peristiwa ini sebagai awal Islamisasi kerajaan. Tradisi lisan memperkuat bahwa perubahan itu bersifat spiritual sekaligus politis. Para ulama dari Gujarat dan Persia datang membawa ajaran Syafi'i serta tasawuf. Mereka menetap dan mengajar sejak paruh kedua abad ke-13. Nisan tua dan manuskrip lokal menyebut nama mereka sebagai pendakwah, guru, dan penasihat istana. Batu nisan Sultan Malik Al-Salih bertarikh Ramadan tahun 696 Hijriah menunjukkan praktik Islam telah melembaga. Penggunaan aksara Arab, gelar sultan, dan sistem pemakaman mencerminkan sistem pemerintahan berbasis hukum syariah. Mazhab Syafi'i tidak hanya dijadikan standar fikih istana, tetapi juga membentuk pengadilan Islam yang berfungsi aktif. Catatan Ibn Battuta dari tahun 1345 menyebut keilmuan keislaman di Pasai setara pusat studi lain di dunia Islam. Koin emas bertuliskan kalimat tauhid dicetak untuk transaksi resmi dan simbol kekuasaan. Identitas Islam terlihat dari bahasa Arab, kaligrafi, dan format keuangan. Ini menegaskan Pasai bukan hanya pelabuhan niaga, tetapi juga pusat ekonomi Islam maritim. Arsitektur masjid awal di Pasai menunjukkan pengaruh Persia dan Arab. Bangunannya sederhana, dengan kubah batu dan ukiran kaligrafi. Rakyat menirunya di rumah ibadah desa.
Masjid tua ini menjadi penanda peralihan spiritual dan budaya yang bersifat kolektif. Sultan Malik Al-Salih muncul dari rahim legenda, namun berdiri nyata sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai. Ia menanam fondasi keislaman melalui kebijakan dagang, pembinaan ulama, dan dakwah yang menyatu dengan tatanan kekuasaan maritim. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir mewarisi takhta dengan visi keilmuan yang luas. Pemerintahannya memperkenalkan institusi pendidikan, seperti madrasah dan halakah, yang memperkuat mazhab Syafi'i sebagai dasar hukum dan pengajaran agama di seluruh wilayah. Diplomasi luar negeri menjadi ciri khas kepemimpinannya. Antara tahun 1297 hingga 1326 Masehi, ia menjalin hubungan resmi dengan Mesir, Gujarat, dan wilayah-wilayah Islam lainnya di Samudra Hindia. Catatan Ibn Battuta dari tahun 1345 Masehi mengabadikan atmosfer Istana Pasai. Ia menyaksikan penghormatan terhadap ulama, kehadiran mufti, dan keteguhan rakyat menjalankan hukum Islam dengan sistem yang tertib dan bermartabat. Sosok Sheikh Ismail disebut sebagai pendidik utama istana. Ia memperkenalkan kitab kuning, memperluas cakrawala intelektual Pasai. Kiprahnya menunjukkan integrasi keilmuan Arab ke dalam budaya Melayu melalui jalur istana dan pesantren rakyat. Peran saudagar Muslim seperti Tuan Hasan dari Gujarat melampaui batas ekonomi. Ia menyebarkan Islam melalui perdagangan rempah, penyebaran manuskrip, dan jaringan kultural. Tokoh seperti dia membentuk sumbu pengaruh transnasional yang menyatukan iman dan maritim. Puncak kejayaan awal abad ke-14 Masehi menjadi titik gemilang Samudra Pasai. Pesisirnya ramai dengan kapal dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok. Di balik layar perdagangan, istana mendanai penyalinan kitab fikih dan mencetak dinar emas bertuliskan ayat suci. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir mengukuhkan Pasai sebagai simpul perdagangan sekaligus pusat keilmuan. Ia memelihara relasi dengan Kesultanan Mamluk di Mesir dan para saudagar Gujarat untuk mendatangkan ulama dan membangun madrasah bertaraf tinggi. Ulama asing yang tinggal di istana, seperti Syekh Ruknuddin dari Persia, memperkenalkan ilmu logika dan tafsir. Ia membuka halakah terbuka untuk rakyat, menanamkan dasar berpikir kritis dalam bingkai syariah, dan menyatukan nalar serta iman dalam pelatihan. Catatan Ibn Battuta dari tahun 1345 Masehi menyebut Pasai sebagai negeri Islam paling tertib. Ia memuji struktur peradilan, adab rakyat, dan kehormatan ulama yang dijaga dengan sistem hukum berbasis mazhab Syafi'i. Dari pelabuhan ini, utusan dakwah berlayar ke Barus, Malaka, dan Kalimantan. Mereka membawa kitab, ilmu, dan semangat syiar. Pasai bukan hanya benteng perdagangan, tetapi juga mercusuar dakwah yang memperluas jangkauan Islam hingga ke pedalaman. Dinar emas Pasai ditemukan hingga wilayah Patani dan Pelabuhan Klang. Cap nama Sultan dan tulisan Kufi menjadi simbol otoritas spiritual dan ekonomi. Uang bukan sekadar alat tukar, tapi lambang penyatuan iman dan maritim dalam bingkai kekuasaan Islam.
dan peninggalan. Satu gelombang besar datang dari arah barat pada tahun 1521 Masehi. Armada Portugis melepaskan tembakan meriam ke pelabuhan Samudra Pasai, membakar dermaga dan menghancurkan kapal-kapal dagang. Kota itu gemetar menghadapi kekuatan laut yang asing dan brutal. Warga bertahan sekuat tenaga, namun perlawanan mereka kandas di bawah tekanan militer yang terlatih. Struktur politik pun mulai retak. Beberapa ulama dan saudagar hijrah ke pesisir lainnya, membawa serta manuskrip dan ingatan tentang kejayaan yang sedang tenggelam. Tahun 1524 Masehi, Sultan Ali Muqayyad Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam memasuki wilayah Pasai. Penaklukan ini menjadi awal dari penyatuan wilayah strategis itu ke dalam orbit kekuasaan Aceh, membuka babak baru dalam sejarah Islam Nusantara. Sultan terakhir dari garis Pasai kehilangan otoritas, namun bukan wibawa. Batu nisan Sultan Malik Al-Salih yang bertanggal 796 Hijriah masih berdiri, menjadi saksi nyata awal kekuasaan Islam berbasis syariah di pesisir utara Sumatera. Peninggalan lainnya seperti lonceng Cakradonya diberikan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok masih tergantung megah. Hikayat Raja-Raja Pasai terus dituturkan dari generasi ke generasi sebagai narasi kolosal tentang kebesaran iman dan perdagangan maritim. Kawasan bekas kerajaan kini masuk wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara. Meski tahta telah tiada, semangatnya hidup. Ziarah ke makam sultan, tradisi Islam Syafi'i, dan narasi rakyat menjadi jembatan antara masa lalu yang bercahaya dan masa kini yang mencari arah. Samudra Pasai bukan sekadar catatan usang di balik naskah kuno atau batu nisan tua. Ia adalah simpul awal peradaban Islam maritim di Nusantara. Dari pelabuhan yang sunyi hingga hikayat rakyat, warisannya tetap bernapas, mengalir dalam ingatan, tradisi, dan arah sejarah ke depan. Terima kasih, sampai bertemu pada jejak berikutnya. Salam.